Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali komentari video dari Pil Pahit yang berjudul Perdebatan Spektakuler Wakil Islam versus Wakil Wahyudi. Wahyudi ini maksudnya adalah Yahudi guys ya. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Masih melanjuti akan tanggapan pernyataan Bang Kay. Tepuk tangan buat Ustadz Kay. Dalam video live-nya di channel Ayah Sofia, Bang Kay membicarakan tanggapan dia tentang debat soal Yesaya 53. Kali ini Bang Kay mulai melakukan jurus akrobatik. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Geser ke bawah, sebelah kanan, cari Targum. Ini yang kemarin terjadi nih ya. Kemarin terjadi sama Pak Pendeta Esra dan Palen. Ya, Targum Jonathan namanya. Klik Ustaz Dani, tuh kan. Open, ada kotak open, ada kotak open. Baik. Nah, di situ ada lagi bahasa Ibrani-nya. Pak Pendeta mohon maaf. Bukan cuma di 13-nya, tapi di Targumnya ada lagi bahasanya. Ya, bahasa Hebrew-nya, dan ini lain. Beda. Hayat yatlah. Abadinya sama, tapi di situ ada Mesiha. Ya, kalau di situ nggak ada di 13-nya tuh, ayatnya nggak ada Mesiha. Di situ ada Mesiha Yarum, Seyid Gei, Seyid Tehoh, Tehoh Lahada. Beda tuh lihatin. Dengan segala hormat, Pak Pendeta Rasul dan Pak Budi Atali. Mungkin pada saat itu kalian belum sempat bacain. Saya yang bacain. Gampang aja lah, ya. Ha, yaslah, abadi Mesiha. Yeron, Seyid Gei, Seyid Hof, Lahada. Kalau di situ akhirnya meot. Kalau di Targum Jonathan bukan Lahada. Nah, apa yang saya mau kasih tahu? Ini bukan untuk Yesus, Pak Pendeta. Maaf, jangan marah. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Bang Kay membaca Targum Jonathan, yang pada saat debat Pendeta Esra menyuruh Umar untuk baca. Tetapi Valen tidak berani baca. Kali ini Bang Kay membacanya dan di sana dengan jelas ada kata Mesias. Ingat, argumen Umar dan Dondi saat debat adalah, hamba yang menderita itu adalah untuk bangsa Israel. Sementara argumen Pendeta Esra adalah, hamba yang menderita adalah Mesias. Sudah. Ya, jadi sayang sekali kalau Anda tidak mau baca. Ya, nanti tolong yang maksud yang pintar bahasa coba baca. Ya. Nah, tapi ya jelas di sini ini bukan sumber Kristen, ini Targum abad kedua, Targum Yonatan, dan menerjemahkan di sana Yesaya 52 ayat 13 langsung ada kata Masiha di sana, dan itu merujuk bahwa dia percaya hamba Tuhan yang menderita itu Mesias, bukan Israel seperti yang Bapak omong bahwa sebelum rasi semua Israel. Mereka belum bicara soal Mesias itu Yesus atau orang lain. Itu perdebatan yang lain. Tapi yang selalu diangkat oleh Bang Kay adalah Mesias dalam Yesaya 53 adalah bukan untuk Yesus. Tentu saja Rabi Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Sama seperti mereka tidak akui Isa sebagai Mesias. Tidak berhenti di situ, Bang Kay sekarang menafsirkan kitab suci yang bahkan dia tidak miliki. Kalau Kristen menafsirkan tentu masih masuk akal, karena Kristen mengakui kitabnya. Saat ini Bang Kay menafsirkan semaunya. Berikut Begini ya, perasaan itu bukan tergantung apakah kita mengakui kitab itu atau tidak, ya. Itu masalahnya. Bukan tergantung pada apakah kita mengakui atau tidak. Ya, bagi contoh, misalnya gini. Kita mengakui bahwa falsafah kita adalah Pancasila. Ya, contoh siapa? Contoh itu. Tadi kok buram guys ya. Contohnya kayak yang di BPIP itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu kan. Nah, itu banyak dikritik karena mereka itu tidak memahami esensi Pancasila. Juga orang-orang yang mengatakan bahwa kalian tuh anti Pancasila, padahal mereka tidak paham Pancasila. Nah, mereka mengikuti Pancasila, tapi bukan berarti mereka menafsirkan yang benar gitu guys. Nah, misalnya ada orang nggak mengakui Pancasila nih, orang luar negeri yang tidak mengakui Pancasila, dia mengakui ideologi dasar negara lain, misalnya dasar negaranya kayak di
apa ya, bukan Pancasila, yang lain lah pokoknya gitu kan. Nah, tapi kalau dia bisa menafsirkan Pancasila dengan sesuai dengan logika dan pemahaman bahasa yang benar, makanya dia benar. Jadi sekali lagi ini bukan tergantung pada apakah Anda mengakui atau tidak gitu loh. Contoh gini lagi ya, misalnya kayak Jokowi, ya Jokowi. Ada yang mengakui Jokowi sebagai presiden, ada yang tidak. Ya, saya termasuk orang yang double. Saya mengakui dia sebagai presiden sesuai dengan konstitusi. Saya tapi dalam hati saya dalam saya tidak mengakui. Kenapa? Karena dia bukan presiden pilihan saya gitu guys. Nah, apakah saya atau anggaplah ada orang yang betul-betul tidak mengakui beliau sebagai presiden, ya, karena memang anti pada Jokowi gitu. Nah, ketika dia menilai Jokowi, menafsirkan Jokowi, bagaimana ini itunya, apakah dia itu salah? Kan tidak. Apakah yang projo saja yang benar menafsirkan Jokowi itu siapa dan bagaimana? Kan tidak begitu logika ya. Jadi simpel adalah bukan berdasarkan pada mengakui itu tidak, tapi berdasarkan pada dipahami dengan apa alatnya. Jadi alat itu gunanya penting. Jadi alat yang digunakan secara logika. Nah, alatnya apa? Yaitu pemahaman bahasa yang baik dan benar. Jadi kita gunakan semacam ya kamus lah atau ilmu bahasa yang baik dan benar untuk memahami teks. Jadi teks apapun itu dipahami dengan pemahaman bahasa yang baik dan benar dan dihubungkan dengan logika. Itu logika gitu. Bukan dengan pengakuan, bukan. Nggak ada urusannya guys dengan mengakui itu tidak gitu kan. Akrobatik bangkai. Masih punya simpanan Mekon nggak? Mekon Mamre. Isaiyah 53. 53 Mekon. Misalnya saya contoh kayak Quran. Itu kan banyak mengakui. Dari Ahmadiyah, Sunni, Syiah segala macam itu mengakui. Tapi kan semuanya benar, nah kan tidak begitu. Juga di Kristen sendiri. Semuanya mengakui Alkitab kan? Ya mengakui itu kitab mereka. Tapi apakah tafsiran antara Katolik, Protestan atau yang lain itu Advent dan segala macam itu saksi Yehova sama kan tidak guys. Itu yang sepahami logikanya. Jadi Pilpres nggak ngerti bagaimana cara menafsirkan Alkitab kitab suci atau teks itu yang benar. Itu bukan dengan cara pengakuan, tapi dengan cara menggunakan pemahaman bahasa yang benar dan logika, guys. Pemirsa ikutin ya, pemirsa tolong ikutin supaya saya jangan dianggap salah kata. Klik ya, pemirsa lihat yang depan ya, seberang dekat ini 532. Oke, dia cara saya baca. Ini kenapa ya cepat-cepat kayak gini guys ya? Kita jadi nggak nyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh nama gitu. Cuma dikasih teks di bawah gitu kan. Ini makanya saya tidak pernah mempercepat ucapan seseorang. Karena kalau dia mau ngomentari seseorang dan dia tampilkan itu harusnya dia tampilkan utuh. Jadi jangan, ini kan namanya kayak mau motong guys. Apa yang saya bilang ya? Ada tampilkan tapi ada cepat kan, jadi orang nggak bisa menyimak apa yang disampaikan. Itu error guys, saya bilang ya, error itu. Coba bayangkan saya buat video seperti itu. Ini Phil Pahit ini ngomong saya percepat. Harusnya kan Anda bisa menyimak apa yang disampaikan Phil Pahit dan apa yang saya komentari tentangnya dengan equal. Hingga Anda mengerti jawaban saya itu nyambung nggak dengan argumentasi Phil Pahit. Nggak seperti ini gitu loh. Jadi bagaimana bisa nanti si Phil Pahit mengomentari si Kainama tapi dia percepat ucapan Kainama sehingga kita tidak mendapatkan pembandingan equal gitu. Jadi Ustaz Kainama tuh ngomongnya nggak jelas tapi dia jelas. Nah itu harus dipahami dulu kita guys. Itu nggak balance namanya kan. Ya. Oh kita lihat ini aja berarti. Di blog dibawa ke Google Translate boleh nggak? Bisa nggak? Satu lagi ya saya disingkatkan bahwa ilmu cocokmologi. Ya, apa salah dengan ilmu cocokmologi? Ya. Semua ilmu pengetahuan itu masuk dalamnya termasuk dengan metodologi cocokmologi, mencocokkan. Ya. Ngerti nggak dia? Contoh misalnya kita cocokkan misalnya tentang data-data geologi. Kemarin itu ada kasus gunung meletus. Nah, cocokkan itu. Ya. Apa penyebabnya dihubungkan dengan data-data yang ada di lapangan. Ya, oh ternyata sehari sebelumnya terjadi hujan lebat sehingga longsor dan segala macam. Jadi data itu dicocokkan untuk melihat kemungkinan adanya bencana lanjutan gitu guys. Jadi Phil Pahit nggak ngerti tentang, dia menganggap remeh
ilmu cocokmologi, guys. Kegiatan mencocokkan itu penting sekali, guys. Contoh lagi, kita mencocokkan antara dogma dengan isi Alkitab atau isi kitab suci. Coba kalau kita melakukan pencocokan, misalnya gini, kita di Islam aja lah gampang, ya. Ustadz ngomong apa, kita tidak cocokkan dengan Al-Quran. Kacau nggak? Kacau. Makanya perlu pencocokan. Apakah yang disampaikan oleh Ustadz ini sesuai dengan Al-Quran apa tidak gitu? Atau dogma Islam, akidah Islam dogmanya ngomong misalnya begini-begini, kita cocokkanlah itu dogma dengan Al-Quran. Kalau cocok berarti dogmanya benar, kalau nggak cocok berarti dogmanya salah, selesai. Sama kayak juga Kristen gitu. Antara dogma atau perkataan pendeta harus cocokkan dengan Alkitabnya, cocok apa tidak? Kalau tidak cocok berarti salah dogmanya. Begitu loh pikirnya, guys. Jadi bayangkan kalau tidak ada ilmu cocokmologi, apa yang mau ada dari pegangan coba? Ya, Anda akan tertipu mentah-mentah oleh pendeta atau ustadz. Karena tidak Anda melakukan pencocokan gitu loh. Karena Anda meremehkan ilmu pencocokan gitu, guys, atau ilmu cocokmologi. Nah, inilah logika pikir yang fatal salah daripada orang-orang kayak Philip Yancey dan teman-temannya, guys. Meerak Siak dari negeri Sion. Wah, hebat. Eraknya dihapus, Ustaz. Dari negeri Siak. Sion. Berarti Sion itu mana Sion? Sia. Sion itu Sia. Sia. Oke. Udah ya, tahu ya Sia pemirsa ya. Bukan. Nanti akan nongol di search dictionary. Artinya dryness, bawa ke Google Translate Inggris Indonesia. Dari negeri yang apa? Dari negeri yang Sia. Nalu. Oke. Kekeringan. Dari negeri gurun, kasihan lu. Maka itu orang Kristen jangan suka bilang orang Islam kadrun. Penyelamat orang Yahudi yang dituliskan di dalam Yesaya 53 itu, maaf ya, jangan marah Pak Dondi ya. Saya out of the box. Saya keluar dari kotak. Ya. Saya keluar dari kotak yang Anda, Pak Dondi, dengan segala kehormatan. Ini contohnya kan, kayak ternyata diterjemahkan artinya gurun. Ini sadar menampol orang-orang yang mengenai Islam dengan sebutan atau Nabi yang sebutan bahwa adalah gurun. Nah, seperti itu, guys. Padahal kalau mereka mau berkaca, mereka mau cocokkan, sebenarnya mereka juga begitu gitu loh, guys. Dan itu nggak pantas jadikan hinaan ya. Kalau gurun apa onta Arab tuh nggak pantas, guys. Ya. Tapi kalau domba itu bukan hinaan, memang dari kitab tulis begitu kan. Tapi kayak kalau gurun, onta Arab nggak ada tulis di Al-Quran gitu loh. Jadi mereka nih kemana ajaran kasih gitu, guys. Ya. Senaknya menyebut kita kalau gurun, onta Arab, padahal mereka juga begitu. Atau di Targum Yahudi juga begitu. Intinya adalah sesuatu yang saya nggak perlu dijadikan semacam olo-olo gitu, guys, gitu loh. Tapi kita lemparkan balik olo-olo itu, mengatakan bahwa lihat nih, kan juga mempunyai Mesias yang berasal dari gurun, guys. Itu sebab logikanya, guys. Bersama rekan-rekan dialogkan dengan Pak Esra. Tolong dikirim ini ke Kodondi juga ya. Mohon maaf ya ya. Kodondi aku tidak menyalahkan Kodondi ya, tidak ya. Cuman kayak nama melihatnya dari sisi yang lain. Out of the box. Saya nggak mau di dalam kotak, saya di luar kotak, gitu ya. Jadi, kita dengar penjelasan panjang Bangkai dengan ilmu cocokmologinya yang pada ujungnya Yesaya 53 diperuntukkan untuk Muhammad. Pernyataan ini justru bertolak belakang dengan pernyataan Dondi Tan berikut. Dari Islam ini ada kayak semacam hasrat atau apa tafsir bahwa Yesaya 53 ini untuk Nabi Muhammad SAW gitu. Saya jawab di sini tidak. Ya, saya jawab di sini tidak. Sepertinya Bangkai tidak mau kalah dengan begini, maksudnya dari Dondi Tan bukan begitu. Dia ngomong tentang nafsu atau giroh atau apa itu ya, semangat untuk dari umat Islam yang jadi itu bukan semangat umat Islam, memang begitu bunyinya gitu loh. Misal gini, kita mengatakan misalnya bahwa Indonesia itu harusnya menang melawan tim lawan tim Korsel misalnya. Nah, itu bukan semangat.
Tapi memang begitu di atas kertas, bukan di atas kertas ya, karena bukan inilah Indonesia lawan Korea lah. Indonesia misalnya Indonesia lawan tim bawah kayak Timor Leste misalnya. Indonesia bilang bahwa ketika Indonesia bilang bahwa dengan melihat data yang ada, kekuatan pemain Indonesia gimana, kekuatan Timor Leste bagaimana, kita mengatakan bahwa Indonesia pasti akan menang melawan Timor Leste. Nah itu bukan semangat, tapi memang real begitu, gitu loh. Ya, semangat itu ketika kita mengatakan bahwa Indonesia pasti akan menang lawan Korea Selatan, atau ya dengan tim-tim yang di atas kita kualitasnya, itu baru semangat. Jadi semangat tuh untuk sesuatu yang di bawah itu adalah suatu keniscayaan gitu guys. Nggak bisa dikatakan semangat. Jadi semangat itu adalah ketika kita berhadapan dengan lawan yang lebih tinggi biasanya. Semakin tinggi lawannya kita semakin semangat. Kenapa? Karena kita pengen membuktikan bahwa kita tuh pengen naik kelas itu guys. So, kalau lawannya di bawah biasa orang kan remeh gitu loh. Karena kehilangan semangat. Lawannya enteng gitu kan. Ini motivasi dan hadiah tentu akan lebih double ketika udah menang lawan tim yang lebih besar gitu guys. Nah itu lagi pikirnya. Ini maksud dari itu adalah umat Islam itu bukan semangat, bukan apa untuk menyematkan itu Yesaya itu pada Muhammad. Tapi memang begitu adanya gitu guys, ya kan? Jadi semangat dia adalah keluar jalur jadinya off track. Jadi yang sebenarnya adalah bukan jadikan iya, bukan, tapi memang iya gitu loh guys. Itu yang maksud auditan gitu kan. Dan Sunandar. Sepertinya perdebatan nanti 2 lawan 2. Bangkai berpasangan dengan Nandar dan Donditan berpasangan dengan Valen. Jangan sampai pernyataan Bangkai ini didengar oleh Donditan. Karena Tapi sekali lagi yang penting adalah yang di Mesias itu bukan Yesus, itu yang penting. Sama kayak yang disalibkan tuh ya bukan Yesus, itu yang penting, esensi. Karena kita lihat kita sepakat bahwa yang salib bukan Yesus, artinya dogma penebusan dosa oleh Bapak Gereja atau Kristen adalah gagal total. Berarti tidak ada penebusan dosa. Sama kayak gini, kalau Mesias itu bukan Yesus, artinya gagallah dogma mereka mengatakan bahwa Yesus itu Mesias. Itu yang penting esensi itu guys. Perkara siapanya yang penting bukan Yesus. Jadi mereka ini sepakat, Doditan dan lainnya tuh bagaimana sepakat itu bukan Yesus. Itu yang penting. Ya, ini tetap mereka berada di kubu yang sama, cuman beda pandangan. Kayak gini deh, contoh. Phil Payet di pihak misalnya tim Manchester City. Saya dan teman saya berada di pihak tim Arsenal misalnya. Nah kita bilang Arsenal akan menang. Phil Payet bilang Manchester City akan menang. Nah, cuma kita beda pendapat nih di antara sama kita. Saya bilang Arsenal akan menang 2-0. Teman saya bilang akan menang 1-0. Tetap kita menjagokan Arsenal. Nah, Phil Payet berada di pihak sebaliknya. Dia malah menjagokan City yang menang dan Arsenal yang kalah. Jadi kita masih berada dalam satu kubu. Phil Payet di kubu yang lain. Sama kayak seperti ini. Jadi Ustadz Kenama Doditan tuh masih satu kubu. Sama-sama meyakini itu bukan Yesus. Phil Payet berada di kubu yang lain. Jadi debat yang bagus adalah yang berseberangan, bukan yang sama tapi sedikit berbeda guys. Yang betul-betul beda total. Itu antara apakah yang di saya itu Yesus atau bukan, itu yang enak debatnya. Yang berseberangan itu yang enak debatnya. Gitu guys. Itu sebab beliau pikirnya. karena Donditan katakan berikut. Karena kan gini, Bang Ben. Kitab-kitab Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong. Ulama-ulama Islam. Kitab mereka juga yang berhak menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka. Nah, maksud Donditan itu begini ya, menafsirkan dengan cara apa dulu? Ini harus dipahami ya. Kita menafsirkan suatu teks itu pada tempatnya, itu yang penting. Saya menafsirkan Quran, hadis, Alkitab pada tempatnya. Kenapa? Saya tidak menafsirkannya di depan para jemaat Kristen. Saya tidak ujuk-ujuk datang ke podium, misalnya ke gereja, saya tegak di podium, saya bilang bahwa Alkitab ngomong begini-begini di depan jemaat Kristen, enggak gitu. Itu yang menafsirkan nggak boleh. Itu pada tempatnya, ya di mana dulu. Tapi kalau saya menafsirkan, saya kayak gini ngomong di YouTube, saya tafsirkan itu nggak masalah, ya. Kan itu keyakinan saya, yang saya coba bagikan kepada kita semua tanpa saya mendatangi Anda. Ingat, Anda mendatangi channel saya, bukan saya mendatangi Anda. Saya ini berdiri di ruang publik. Ini kan ruang publik namanya, guys. Ruang publik itu adalah ruang di mana kita tuh bisa berbicara selama tidak
melanggar hukum, sama tidak menghina atau ya menista atau menghina gitu guys. Nah, tapi kalau kita menyampaikan keyakinan boleh sah-sah di depan publik. Nah, Anda di ruang publik tergantung Anda lagi. Anda mau lihat, tonton atau tidak gitu. Ya, jadi ini tergantung sama Anda. Tapi kalau saya datang ke depan jemaat Kristen di podium di gereja itu baru masalah. Itu dimaksud auditan. Ya. Jadi pendeta berhak menafsirkan itu di depan podium. Yang nggak berhak Ustadz menafsirkan Alkitab di depan podium di depan jemaat Kristen itu nggak berhak. Ustadz itu dimaksud guys. Ya. Dia harus memahami apa yang dimaksud oleh auditan gitu loh. Atau misalnya membuat rumusan. Menafsirkan jadi gini, ada menafsirkan dengan membuat rumusan, ada menafsirkan hanya sekedar menafsirkan. Contoh, misal ada kayak saya menafsirkan Alkitab. Tapi sebatas menafsirkan saja, saya tidak membuat sesuatu yang resmi. Misalnya kayak saya membuat seperti kayak kayak apa yang dilakukan oleh petinggi-petinggi Kristen gitu kan. Mereka membuat rumusan, mereka membuat semacam rumusan tentang dogma Kristen. Saya nggak begitu gitu loh. Jadi kalau saya sampai pada itu baru masalah. Jadi ketika saya meresmikan tafsiran saya itu baru masalah. Di dalam hal meresmikan, jadi tafsiran resmi dari dogma Kristen ya yang berhak itu adalah menafsirkan adalah dari pihak Kristen. Tafsiran resmi, yang resmi ya, saya bilang resmi ya bukan yang resmi ya, tentang Quran, hadis itu dari pihak Islam, itu lembaga-lembaga sebagai MUI dan sebagainya macamnya. Nggak boleh pendeta yang meresmikan itu gitu. Boleh pendeta merumuskan, tapi bukan resmi ya, tapi keyakinan saja gitu. Jadi berupa edukasi. Nah itu begitu. Jadi itu yang tidak dipahami oleh Philip. Tentang berhaknya itu adalah tentang resmi tidaknya gitu guys. Ya, bukan seperti debat di publik seperti ini guys. Itu bukan seperti itu logikanya. Mereka kan, jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita, harus masing-masing menghormati. Faktanya Bangkai sedang menafsirkan kitab yang bukan kitabnya. Padahal di awal dia menggunakan tafsiran Yahudi untuk membantah tafsiran Kristen. Sekarang justru dia buat tafsiran sendiri. Ini sebenarnya kalau mau jujur ya, kalau mengerti berkait dengan akidah Islam, kita bukan hanya mempercayai, mengimani Quran, tapi juga Taurat, Zabur, Injil. Dan Taurat, Zabur, Injil itu ada di kitab yang dipegang oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Cuman kita meyakini bahwa kitab itu sudah diubah tentang manusia. Tapi meski diubah tentang manusia, masih tersisa yang asli. Nah itu sepaham logika guys. Kita itu masih tanah kita, karena kita beriman kepada kitab itu. Nah Anda yang aneh ketika Anda membahas Quran. Menafsirkan Quran karena tidak percaya Quran. Kami percaya pada Taurat, Zabur, Injil. Itu bedanya kita. Jadi kalau ngomong berhak nggak berhak, kalian nggak berhak. Kita masih berhak. Kan kita masih mengimaninya, guys. Itu sebab logika berpikirnya. Diri yang membantah tafsiran Yahudi. Dia melarang orang Kristen menafsirkan Yesaya 53 untuk Yesus, tapi dia boleh menafsirkan Yesaya 53 untuk Muhammad. Ini namanya standar ganda. Oke teman-teman, demikian tanggapan. Jadi ini bukan soal melarang itu tafsiran itu untuk Yesus, bukan. Nggak ada situ larangan. Yang ada adalah dia menyampaikan pendapat bahwa ini untuk Muhammad gitu loh. Kalau melarang dia kan tentu akan mengadakan suatu statement jelas gitu. Kamu nggak boleh ya menafsirkan itu untuk Yesus. Nah, kan dia nggak ngomong gitu. Dan itu juga tidak ada tindakan seperti ya kayak persekusi segala macamnya. Kan perdebatan itu berlangsung. Mereka diperbolehkan untuk menyampaikan keyakinannya, yaitu Budi Asali dan Esa Suru gitu kan. Jadi tidak ada pelarangan itu. Anda sedang berhalusinasi, Bil Pahit, gitu kan. Tidak ada pelarangan itu faktanya. Jadi jangan ketika itu kita menyampaikan bahwa harusnya itu untuk Nabi Muhammad, bukan untuk Yesus, lalu Anda tafsirkan bahwa dilarang. Enggak gitu logikanya. Masa orang menyampaikan keyakinan ditafsirkan melarang? Ini aneh sekali. Jadi lebih baik nggak ngerti beda antara melarang dengan menyampaikan keyakinan, guys. Itu sebab logikanya. Oke guys, jadi mungkin ya ini paling lanjutannya adalah, nah saya tebakkan kayak gitu-gitu aja guys, ya kan? Ya pengulangan nggak jelas gitu loh. Jadi Pipa ini suka memperpanjang durasi dengan setengah video lebih kontennya itu adalah pengulangan, nggak jelas, di-upload gitu guys, tibanya kan. Saya nggak pernah buat video gitu karena bagi saya tuh buang-buang kuota yang nonton. Mending saya langsung pada esensi gitu kan, betul-betul
ya nggak ngulang-ngulang yang memasukkan video-video untuk nambah-nambah durasi itu nggak penting guys ya, itu merugikan penonton dan itu lakukan lebih pahit. Entah ya pastinya untuk mendapatkan mendapatkan iklan lebih banyak mungkin gitu kan dan segala macamnya. Intinya adalah mungkin cara masuk lagi saya, kita mengerti lah ya. Kalau saya memang murni memang saya tuh kalau nggak ada yang saya komentar ya saya tidak komentar, nggak perlu saya tambah dengan video yang aneh-aneh gitu, yang ulang-ulang seperti ini gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.